Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bosmo awalnya ingin mengatakan sesuatu kepada Zoli. Karena menurut aturan klan surgawi, semua prajurit yang diakui oleh monumen bakat akan diundang untuk bergabung dengan klan surgawi. Dan Zoli telah mendapatkan gelar Silver Surah. Jadi Bosmo pasti tidak akan melepaskannya. Faktanya, Liu Yu seharusnya juga diundang, tetapi Liu Yu hanya bisa menempati peringkat kedua di monumen bakat. Meskipun hasil ini adalah salah satu yang terbaik di benua Poseidon, namun tidak menonjol di antara klan surgawi. Bagaimanapun, baris kedua awalnya hanyalah batas terendah untuk klan Tianwei. Tetapi sebelum Bosmo dapat berbicara, dia tiba-tiba mendengar seorang wanita manusia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan bahkan dapat melihat asal-usul boneka-boneka ini secara sekilas. Mata Lo Sheng melirik dan bertemu dengan mata Yunlo dengan senyum tipis di wajahnya. Yunlo mengangguk dan tersenyum pada Lo Sheng. Kemudian dia melanjutkan. Zoli berasal dari tanah suci hati umat manusia. Setelah naik di masa depan, dia pasti akan mendapatkan pentingnya umat manusia dan klan surgawi Anda. Tidak boleh ikut campur. Mendengar Yunlo berbicara seperti ini, King Feng dan yang lainnya tiba-tiba merutkan kening. Sekarang bakat Lo Sheng telah ditentukan. Jenius lain tiba-tiba muncul, jadi tidak mungkin klan surgawi mereka melepaskannya. Meskipun Lo Sheng pasti akan diperebutkan oleh klan surgawi, dan pria kecil bernama Zoli ini, mereka juga tidak akan membiarkannya pergi. Bosmo berkata dengan dingin, "Siapa Anda? Anda berasal dari cabang ras manusia mana?" "Ini tidak penting." Yunlo menggelengkan kepalanya. "Saya hanya memberitahu Anda bahwa saya tidak akan membiarkan Anda membawanya Zoli pergi." King Feng mendengus dingin. "Saluran kenaikan dunia besar ini telah runtuh. Jika kami tidak membawanya ke alam atas, dia akan terkurung di dunia besar ini selama sisa hidupnya. Anda tidak perlu mengaturkan hal itu. Pergi saja ke saluran kenaikan. Lagi pula tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya." Yunlo menggelengkan kepalanya. Bosmo mengambil 2 langkah perlahan, menatap Yunlo beberapa kali dan melanjutkan. "Anda hanyalah seorang gadis kecil di alam kesengsaraan kekosongan. Bagaimana Anda bisa menghentikan kami?" Mata Yunlo acuh tak acuh. "Kalian hanyalah sekelompok orang kecil di alam dewa. Bagaimana kalian bisa begitu tak terhentikan?" Begitu kata-kata ini diucapkan, 7 anggota klan surgawi tampak sedikit jelek. Wanita manusia dengan asal-usul misterius ini benar-benar dapat menilai tingkat kultivasi mereka hanya dengan mengandalkan secerca jiwa mereka. Jadi siapa orang ini? Melihat ekspresi beberapa anggota klan surgawi sangat jelek, Yunlo menunjukkan senyuman langka di wajahnya. "Jangan khawatir. Takdir Zoli bukanlah untuk bergabung dengan klan surgawi Anda. Adapun Lo Sheng itu miliknya sendiri. Hidupnya berada di bawah kendalinya sendiri. Jika Lo Sheng bersedia bergabung dengan klan surgawi Anda, saya tidak akan menghentikannya." Dengan kata lain, ketika Lo Sheng mendapatkan fragmen do surgawi, Yunlo pernah berkata, dia telah memberitahu Lo Sheng bahwa dia tidak akan mengganggu pilihan Lo Sheng. Dan semuanya diputuskan oleh Lo Sheng sendiri. Apa maksudnya ini? Setelah mendengar ini, Bosmo dan yang lainnya juga menjadi bingung. Mereka bisa melepaskan Zoli dan mendapatkan gelar surah perak. Meskipun jumlah prajurit seperti itu sangat langka, masih ada kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan peringkat surgawi emas. Tapi Lo Sheng juga manusia. Mengapa wanita misterius di depannya ini bersedia menangkap Zoli? Jadi logikanya mereka tidak dapat memahaminya. Melihat ekspresi anggota klan surgawi, Yunlo berkata dengan ringan. "Beberapa kata tidak perlu diucapkan dengan jelas. Saya hanya memberitahu Anda bahwa takdir Lo Sheng tampaknya adalah pertempuran besar. Dan dia adalah pecundang." "Pecundang?"
Ketika semua orang mendengar kata-kata Yunlo, mereka merasa seolah-olah jatuh ke dalam awan dan kabut. Bahkan Guper, Yuse, dan anggota klan surgawi lainnya masih memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Dan hanya King Feng yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Seseorang tanpa takdir. Apakah dia orang tanpa takdir? Setelah tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, dia menggelengkan kepalanya, seperti mainan. Mendengar itu, Lo Shen juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apa-apaan ini? Seseorang tanpa takdir. Apa artinya ini? Yunlo berbalik sedikit dan berkata, sulit untuk berbicara sambil berdiri di sini. Ayo pindah ke ruang tamu. Segera semua orang mengikuti Yunlo menjauh dari monumen bakat. Sementara banyak prajurit berbisik secara pribadi. Baru saja, Yunlo mulai mengatakan bahwa mereka berasal dari klan surgawi. Meskipun Menara Linglong disebut Menara Dosa di benua Poseidon, melalui kitab surga di puncak Menara Dosa, mereka juga memahami bahwa menara ini tampaknya milik klan surgawi. Dan semua pejuang puncak adalah milik klan surgawi. Dan mereka bisa membaca kitab surga, jadi ini bukan rahasia. Apa maksud Anda? Orang-orang ini berada di alam dewa. Apakah mereka lebih kuat daripada alam laut dewa? Klan surgawi. Bisa dikatakan mereka adalah pemilik asli Menara Dosa. Apakah mereka di sini untuk mengambil Menara Dosa? Mendengar seseorang mengucapkan kata-kata ini, banyak makhluk di lantai 10 tiba-tiba menjadi gugup. Bagaimanapun Menara Dosa sangat penting bagi benua Poseidon. Lagi pula, benua Poseidon selalu berada dalam kekacauan. Awalnya adalah tanah tandus. Jika bukan karena Menara Dosa, apalagi kerajaan dewa, bahkan mereka akan jauh lebih rendah dari wilayah tengah. Sekarang semua orang mendengar bahwa klan surgawi telah tiba di Menara Dosa. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Apakah Lo Shen membawanya? Terlalu banyak. Lo Shen juga mendapatkan banyak manfaat di Menara Dosa, meskipun dia... Jangan bicara omong kosong, Lo Shen berbeda dari kalian. Apa yang dia lakukan tentu saja punya rencananya sendiri. Sekarang, banyak makhluk di sini berdebat tanpa henti. Di ruang tamu, Yunlo telah duduk dengan damai, dan bagiak kayu kecil yang tergantung di kakinya mengetuk lantai dengan ringan, mengeluarkan suara yang tajam. Apa maksudnya tanpa takdir? Yuse akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya pada King Feng. King Feng merutkan kening dan berpikir. Kemudian dia berkata, saya membaca buku berjudul Takdir di Pavilion Dancing Klan Surgawi, dan buku itu mencatat kebenaran yang aneh, bahwa takdir seperti kata pepatah. Segala sesuatu di alam semesta sudah ditakdirkan, dan takdir kita telah diperbaiki dengan kuat tanpa penyimpangan apapun. Setiap senyuman, setiap kata, setiap langkah, setiap pertimbangan telah diatur, dan yang tersisa hanyalah latihan yang tidak ada artinya. Lanjut Yunlong kepada King Feng. Guper mengembungkan pipinya dan menggelengkan kepalanya. Saya masih tidak mengerti. Itu normal untuk tidak mengerti, kata King Feng dengan ringan. Kemudian dia berdiri dan melihat piring kayu diletakkan di atas meja batu di sebelahnya. Dia meraih piring kayu di tangannya dan segera berkata, apa yang akan terjadi jika saya melepaskannya? Omong kosong, piring kayu itu pasti akan jatuh ke tanah, kata Guper ragu. King Feng mengangguk, kemudian melepaskan tangannya, sehingga piring kayu di tangannya jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Kamu meramalkan piring kayu itu akan jatuh? Hei! Senyuman muncul di wajah Guper. Apakah Anda tidak berbicara omong kosong? King Feng melanjutkan. Karena Anda tahu bahwa saya akan menjatuhkan piringan kayu itu. Anda tahu ketinggian piringan kayu yang saya angkat, kecepatan jatuhnya dan lokasinya, jadi Anda memperkirakan keseluruhan sebab dan akibat. Guper mengangguk, tapi dia merasa kata-kata King Feng menjadi semakin misterius. Jika seseorang menyaksikan lahirnya era tersebut,
Apakah dia dapat memprediksi segala sesuatu yang akan terjadi dalam 3,6 miliar tahun pada era ini? Ini tidak mungkin. Yuse hanya bisa menatap ke arah King Feng dan berkata, "Bisakah Anda memprediksi apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Di seluruh era, ada miliaran tahun dan ada lebih dari triliunan makhluk hidup di dunia. Seluruh alam semesta, ada orang-orang kuat di klan kita yang bisa menyimpulkan masa depan, tapi mereka hanya bisa mengintip ke dalam kekacauan. King Feng, Anda seharusnya lebih tahu dari saya." Melihat ekspresi bersemangat Yuse dan perlahan memandang bagiannya, Yunlo berkata, "Bagaimana jika itu bukan manusia, tapi jalan surga?" King Feng mengangguk. Surga telah menyimpulkan segalanya. Kelahiran setiap makhluk dan lahir setiap kehidupan telah lama diselesaikan. Semuanya sudah ditakdirkan, termasuk saya yang berdiri di sini sekarang dan mengucapkan kata-kata ini. Jalan surga? Wajah Yuse sedikit terkejut. Saat ini Yunluo berkata kepada Lo Sheng, "Sekarang Anda mengerti apa itu orang tanpa takdir, kan?" Secara teoritis, seluruh era dibuka oleh jalan surga, sehingga jalan surga dapat dianggap lengkap dan menyadari sepenuhnya nasib setiap orang. Ibarat sepotong kayu dari ketinggian berapa, di mana akhirnya jatuh. Bagaimana semua orang hidup, bagaimana mereka mati, dan kapan mereka tertawa, kapan mereka menangis. Semuanya berada di bawah kendali surga. Namun selalu ada kejutan di dunia ini. Ada sejumlah kecil orang di dunia ini, namun nasib mereka tidak berada di bawah kendali surga. Dengan kata lain, surga tidak dapat menghitung bagaimana orang-orang ini dilahirkan atau bagaimana nasib masa depan mereka. Wajah Lo Sheng juga sangat terkejut dan bahkan King Long dalam benaknya menghela nafas. "Hei, saya tidak menyangka bahwa saya tidak melihatnya sejelas gadis kecil dari umat manusia ini. Lo Sheng, Anda sebenarnya orang tanpa takdir." Yunluo perlahan berdiri dan kemudian berkata, "Jadi Lo Sheng muncul di sini untuk pertama kalinya dan menerima gelar surga emas, dan saya tidak mempengaruhi pikirannya. Adapun klan surgawi Anda, jika Anda dapat meyakinkan Lo Sheng untuk bergabung dengan Anda, saya tidak akan ikut campur. Tetapi Anda tidak dapat menyentuh Zhou yang baru saja menerima gelar Silver Sura." 7 anggota klan Tianwei sedikit terdiam saat ini. Di mata mereka, Lo Sheng tampaknya telah menjadi alien. Bosmo menoleh dan memandang Lo Sheng. "Jadi, Lo Sheng, apakah Anda bersedia bergabung dengan klan surgawi kami?" Terlepas dari apakah Lo Sheng adalah orang tidak memiliki takdir dalam pandangan Bosmo, karena Lo Sheng memiliki gelar emas surga, mereka tidak akan bisa melepaskannya. Jika Lo Sheng dilepaskan secara sewenang-wenang dan para pemimpin tertinggi klan surgawi mengetahuinya, itu mungkin akan menjadi kejahatan besar. Lo Sheng merenung sejenak, matanya sedikit berkedip. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya saya tidak punya pilihan." Yuse tersenyum dingin. "Anda agak sadar diri. Ngomong-ngomong, tidak ada yang bisa mengetahui takdir saya. Bergabung dengan klan surgawi sepertinya bukan hal yang buruk, tapi saya punya permintaan." Ekspresi Lo Sheng tiba-tiba berubah. "Apa permintaannya?" Bosmo bertanya lagi. Lo Sheng berkata, "Menara Linglong akan tetap berada di benua Poseidon selama 500 tahun. Faktanya, Lo Sheng telah mengambil keputusan sejak awal. Menara dosa sangat penting bagi banyak ras di benua Poseidon, terutama ras manusia dan klan Joye yang belum sepenuhnya berkembang. Meskipun ancaman dari tanah suci iblis ganda mungkin tidak ada lagi di masa depan, jika klan surgawi dibiarkan merampas menara dosa sekarang. Meskipun hal itu tidak akan berdampak banyak pada klan Joye, tapi itu mungkin menjadi masalah besar untuk tanah suci hati ungu." 500 tahun? Bosmo merenung sejenak. Tidak peduli dari sudut pandang mana, kesepakatan ini sangat hemat biaya. Setidaknya mereka berhasil meyakinkan Lo Sheng untuk bergabung dengan klan surgawi tanpa mengeluarkan banyak uang untuk masalah ini.
Tetapi saat ini King Feng berkata, 300 tahun. Menara Linglong saat ini hanya menunjukkan setengah dari kemampuannya. Kami dapat membantu Anda memperluas Menara Linglong sepenuhnya. Efek cahaya menciptakan akan jauh melampaui apa yang ada sekarang. Terlebih lagi jumlah lantai Menara Linglong akan mencapai 30. Terbuka sepenuhnya. Mata Lo Sheng tiba-tiba berbinar. King Feng mengangguk. 3 menara percobaan klan surgawi semuanya memiliki 30 lantai, tetapi Menara Linglong saat ini hanya memiliki 15 lantai. Rencana ini tentu saja bagus, tapi Lo Sheng tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Di Menara Linglong ini semua orang hanya bisa berkultivasi ke puncak panglima perang. Bahkan jika Anda memperluas seluruh Menara Linglong, itu tidak berarti banyak. Jelas, Menara Linglong berada di tanah terkutuk, dan tingkat budidaya tertinggi hanya dapat dikendalikan di Master Perang Puncak. Jika melebihi batas ini, sia-sia akan diserang oleh kekuatan kutukan. Jadi tidak ada gunanya memperluas yang lebih tinggi. Masalah ini mudah diselesaikan. Cukup ukir susunan teleportasi di Menara Linglong. Kata King Feng lagi. Lo Sheng masih menggelengkan kepalanya. Susunan teleportasi yang terukir di Menara Linglong akan dimakan oleh menara ini. King Feng tersenyum tipis. Susunan teleportasi yang Anda ukir secara alami akan tertelan, tapi yang kita tinggalkan tidak akan. Kata-katanya meyakinkan Lo Sheng bahwa jika mereka benar-benar dapat meninggalkan susunan teleportasi ke Menara Linglong, maka baik orang suci perang maupun alam laut dewa yang perkasa akan dapat dengan bebas masuk dan keluar Menara Linglong, tanpa takut akan kekuatan kutukan di Menara Linglong. Tapi selama tidak melebihi sebulan, itu akan baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Lo Sheng memandang Yunlo dan bertanya, Saudara Fengyi dan Saudara Zhuhe masih berada di bawah Menara Dosa, kan? Yunlo mengangguk. Ya, setelah menjadi orang suci perang, mereka telah berlatih di bagian bawah menara. Sepertinya mereka bisa melihat terang hari lagi. Lo Sheng terkekeh. Panggil mereka dulu. Memasuki menara dari bawah, mereka dapat tinggal selama sekitar 1 bulan. Jika susunan teleportasi terbentuk, mereka dapat meninggalkan Menara Linglong dengan bebas. Di sini, Lo Sheng dan klan surgawi mencapai kesepakatan sederhana. Setelah itu, Yunluo mengirim pesan ke 2 pengontrol kursi ras manusia dan ras Joye, meminta mereka untuk mengevakuasi semua makhluk dari Menara Dosa. Bersihkan Menara Dosa. Apa maksud Anda? Itu tidak benar. Klan surgawi benar-benar akan merampas Menara Dosa. Hei, sayang sekali saya baru mencapai pelatihan tingkat ke-8 sebagai seorang pejuang. Saya tidak menyangka Menara Dosa akan diambil saat ini. Sungguh sial. Makhluk dari banyak ras tiba-tiba menjadi tidak senang dan semua berteriak secara acak dengan ekspresi keengganan di wajah mereka. Namun Yunluo tidak menjelaskan banyak hal kepada mereka. Dia dan 7 orang dari klan surgawi datang ke puncak Menara Dosa. Yo Fengyin dan Yo Zhuhe, 2 orang suci perang dari ras manusia, juga yang berada di bawah Menara Dosa juga datang. Dan ketika mereka melihat Lo Sheng, wajah mereka secara alami menunjukkan keterkejutan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa orang-orang di sekitar Lo Sheng benar-benar membantu mereka membuat susunan teleportasi, mereka berdua bahkan lebih senang. Faktanya, setelah berlatih sampai titik ini, kondisi pikiran mereka juga sangat stabil. Meski sangat membosankan di Menara Dosa, mereka masih bisa kembali ke Menara Dosa dari waktu ke waktu dan berjalan-jalan. Namun begitu Anda berpikir tentang tidak bisa meninggalkan tempat terkutuk itu selama sisa hidup Anda, terjebak di Gua Xuanming dan menara kecil ini, tekanan psikologisnya masih cukup tinggi. Namun setelah membangun susunan teleportasi, mereka dapat kembali ke tanah suci hati ungu dengan budidaya santo perang. Itu memang akan menjadi hal yang menggembirakan bagi mereka. Tapi di luar tanah terkutuk, makhluk dari semua ras mengepung Menara Dosa.
Melihat menara raksasa di depan mereka, banyak makhluk memiliki ekspresi keengganan di wajah mereka. Hei, orang-orang itu terlalu sombong. Singkirkan mereka dan katakan menara dosa ini milik benua Poseidon kita. Meskipun saya sangat enggan melakukannya, konon menara ini memang milik klan surgawi. Mengambil miliknya tidak dianggap sombong, kan? Jadi bagaimana jika Anda tidak menyerah? Pernahkah Anda mendengarnya bahwa mereka adalah orang di alam dewa? Tahukah Anda apa itu alam dewa? Mereka bahkan lebih kuat dari alam laut dewa. Jadi mereka dapat menghancurkan tanah suci Anda hanya dengan satu gerakan. Faktanya, orang yang berbicara orang ini sendiri tidak tahu tingkat keberadaan alam dewa. Tapi mereka mengetahui alam dewa lebih kuat dari alam laut dewa. Di bawah tatapan banyak makhluk, seluruh menara dosa tiba-tiba meletus dengan suara gemetar yang hebat. Sehingga bangunan-bangunan di desa-desa sekitar menara dosa pun ikut terguncang. Seolah-olah terjadi gempa kecil. Bahkan beberapa rumah yang tidak cukup kuat roboh akibat gempa tersebut. Mereka tidak akan langsung mengendalikan menara dosa dan terbang, gumam seseorang. Di bawah getaran yang terus-menerus ini, ekor menara dosa mulai merenggang terus-menerus. Menara raksasa ini awalnya seperti tubuh yang hidup. Dan di bawah peregangan seperti itu, ia terus tumbuh lebih tinggi di mata semua orang. Lantai pertama menara dosa yang asli dengan cepat naik ke udara, tapi mereka hanya bisa berdiri di tanah dengan linglung, karena terbang dilarang di tanah terkutuk. Jadi mereka tidak berani terbang ke sana apapun yang terjadi. Namun getaran ini berlangsung sekitar setengah jam, dan seluruh bagian menara dosa yang terbentang di permukaan setinggi 16 lantai. Sedangkan bagian yang terkubur jauh di bawah tanah masih mempertahankan 14 lantai. Sekarang King Feng memenuhi janjinya dan memperluas menara dosa sepenuhnya. Setelah guncangan berhenti, banyak makhluk yang masih memiliki keraguan di wajahnya. Berhenti begitu saja? Apa yang terjadi? Apa menara itu tidak akan terbang? Mereka tidak memiliki kekuatan untuk merampas menara dosa. Mungkin. Setelah sekian lama mereka mengetahui bahwa menara dosa belum diambil dan menara dosa saat ini adalah menara yang lengkap. Tetapi pada saat yang sama mereka juga mempelajari informasi penting. Menara dosa hanya bisa ada selama 300 tahun di benua Poseidon. Itu akan memakan waktu 300 tahun sebelum klan surgawi akan mengambil menara itu. Jadi berita ini merupakan berkah yang beragam bagi benua Poseidon. Namun sudah merupakan bantuan besar bagi klan surgawi untuk bersedia memberikan waktu pada mereka. Dikatakan bahwa periode penyangkang ini diperoleh karena Loseng menyetujui kondisi tertentu dari klan surgawi. Selain periode penyangga ini, sebenarnya ada 2 susunan teleportasi lagi di menara dosa. Satu susunan teleportasi dapat langsung memasuki tanah suci hati ungu, dan susunan teleportasi lainnya dapat memasuki tanah suci Tianyu. Dan ras manusia kontrol atas menara dosa bahkan lebih kuat. Bagaimanapun ras lain berada di luar keberadaan penguasa perang. Jika mereka ingin memasuki menara dosa untuk berlatih, mereka harus melewati tanah suci ras manusia dan klan Yoye. Ketika roda Bagua terbang kembali ke tanah suci Tianyu, Loseng menarik salah satu jiwanya dari bonekanya. Melihat boneka di depannya hanya hampir persis sama dengan dirinya, Loseng tersenyum tipis. Bisakah Anda memberikan boneka ini pada saya? Tentu saja, kata Hapeng sambil tersenyum ceria. Di antara 7 anggota klan surgawi, meskipun Hapeng tidak kuat, dia tahu banyak. Namun dia berbicara sangat sedikit dan memiliki temperamen yang lugas, yang meninggalkan kesan yang sangat baik pada Loseng. Jadi Loseng memasukkan boneka ini yang sebanding dengan alam kesengsaraan kekosongan ke dalam cincin Sumeru miliknya. Ketika mereka datang ke benua Poseidon, tujuan klan surgawi adalah untuk mengambil menara Linglong. Tetapi gelar Loseng diverifikasi di menara Linglong.
Dengan ini, Loseng membantu benua Poseidon menyelesaikan kesepakatan dengan klan surgawi. Dan Loseng tidak menentang bergabung dengan klan surgawi. Meskipun Fenian Yun menyebut ras ini sebagai ras gila. Dibandingkan dengan banyak kekuatan di dunia, mereka masih merupakan kekuatan netral. Apalagi jika dia segera bergabung dengan klan surgawi, dia harus menunggu sampai dia naik. Dia baru saja memasuki alam hidup dan mati dan masih belum diketahui kapan dia akan naik. Jadi mereka tinggal di benua Poseidon selama sekitar 1 bulan. Dibandingkan dengan ketika mereka datang ke sini, klan surgawi sangat cemas dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya ketika mereka kembali. Setelah dibujuk oleh Loseng, ketujuh dari mereka sangat jarang bepergian ke benua Poseidon. Alasan Loseng memilih tinggal selama sebulan adalah karena Liu Yu. Pada awalnya, Liu Yu ingin memeras kekuatan hidup dari pohon suci dan menuangkannya langsung ke Sun. Pada saat itu, pohon suci itu sendiri terluka parah, jadi Loseng tentu saja menolak. Namun dalam beberapa hari berikutnya, tanah suci Tianyu menunjukkan vitalitas yang besar, berubah hampir setiap hari. Di tanah suci Tianyu yang semula berantakan, ribuan pohon hidup kembali dan semua tanaman mulai tumbuh subur, sehingga permukaan pohon suci juga banyak pulih. Setelah permintaan Liu Yu berulang kali, Loseng tinggal sementara. Setelah sebulan, setelah pohon suci mengumpulkan sebagian dari kekuatan hidupnya, Loseng menyerahkan pohon pemelihara jiwa. Tapi kali ini Loseng lebih berhati-hati. Meskipun dia telah menghancurkan patung Raja Hukuman, klan Yoye mendirikan yang lain dalam sekejap mata. Jadi bisa saja anggota klan Yoye lainnya akan muncul untuk menyerang jiwa Sun. Di puncak pohon suci hanya ada Liu Yu dan Loseng. Kemudian seluruh pohon suci mulai bergetar lembut dan kekuatan kehidupan yang kuat mulai berkumpul di sepanjang cabang pohon suci. Hanya saja kali ini, kekuatan kehidupan yang keluar dari pohon suci kali ini jauh lebih sedikit daripada yang terakhir kali. Tetapi setelah menanamkan kekuatan kehidupan ke dalam kayu yang memelihara jiwa, persepsi Loseng juga memasuki kayu yang memelihara jiwa untuk menjelajahi dengan ringan, dan dia mengetahui jiwa Sun banyak pulih. Meskipun dia masih belum bangun dan tertidur lelap, hanya masalah waktu sebelum dia bangun seiring berjalannya waktu. Jadi jika Loseng ingin mengendalikan roh pedang di tubuhnya untuk bertarung seperti sebelumnya, mungkin masih agak enggan. Setelah menangani masalah ini, Loseng dan klan surgawi akan kembali ke wilayah tengah. Namun kali ini, Bosmo dan yang lainnya tidak menggunakan roda bagua dan Loseng hanya berdiri. Ini bukan tentang menyeberang. Loseng hanya bertanya. King Fei tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, kami telah meninggalkan tanda teleportasi di wilayah tengah, jadi tentu saja kami tidak perlu menyeberangi lautan sejauh itu." Mendengar kata-kata King Feng, Loseng teringat bahwa mereka telah meninggalkan tanda berwarna merah darah di Istana Tianchen, dan tanda yang sama juga tertinggal di depan makam di Pulau Kaisar Dewa. Lagi pula, kekuatan magis para anggota klan surgawi ini juga sangat nyaman. Jadi Loseng menghela nafas dan berdiri bersama Gu PR dan yang lainnya. Segera dia melihat bendera berwarna merah darah muncul di tangan Hapeng. Seluruh bendera berisi kekuatan spesial yang kaya. Saat Hapeng mengibarkan bendera dengan lembut, serangkaian garis cahaya berwarna merah darah muncul. Itu melayang di sekitar 8 orang, dan segera gaya gravitasi yang sangat besar mulai menarik Loseng. "Jangan melawan kekuatan ini," Gu PR memperingatkan dari samping. Loseng mengangguk dan kemudian kekuatan itu menariknya ke saluran transmisi. Namun Loseng tidak tahu bagaimana klan surgawi melakukannya. Karena transmisi jarak jauh seperti itu, bahkan melalui susunan teleportasi yang besar, akan memakan banyak waktu bagi Loseng. Ketika Loseng berteleportasi dari makam abadi Tianmo ke benua Poseidon, dia mengalami luka parah. Dan dia juga terluka parah ketika kembali dari benua Poseidon. Namun melalui tanda teleportasi mereka, hanya perlu puluhan nafas untuk kembali ke wilayah tengah. Dan saluran teleportasi yang dibangun sangat stabil.
Di kota Tianyi, seberkas cahaya melintas di tanda berdarah di depan istana Tianchen. Dan sosok Lo Sheng dan 7 orang dari klan Tianwei muncul dalam cahaya ini. Namun ketujuh orang klan surgawi tidak tinggal di wilayah tengah. Dan bosmu hanya memberitahu Lo Sheng bahwa mereka akan melaporkan masalah ini ke puncak klan surgawi. Dan yang lainnya akan mengambil alih. Jadi mereka mengaktifkan tanda transmisi lagi. Kali ini mereka harus menuju ke daratan kerajaan dewa. Melihat klan surgawi perlahan menghilang, Lo Sheng juga berpikir secara diam-diam. Diperkirakan klan surgawi masih memiliki beberapa perselisihan dengan Bai Metao dan sekte rahasia Bai Yurong. Tetapi perselisihan ini tidak ada hubungannya dengan Lo Sheng. Sekarang, Lo Sheng tiba-tiba merasa santai. Sejak dia menginjakkan kaki di jalan prajurit, waktu seperti batu besar, menekan Lo Sheng sepenuhnya. Mendorong Lo Sheng untuk terus bergerak maju, seolah-olah waktu untuk setiap nafas sangat mendesak. Dan Lo Sheng masih ada yang harus dilakukan saat ini. Dan itu harus dilakukan, seperti membantu Sun mendapatkan kembali statusnya, seperti menemukan saudara perempuannya. Tetapi secara relatif, hal-hal ini adalah tujuan yang relatif jauh. Misalnya, pemuda yang begitu kuat sehingga Lo Sheng tidak dapat membayangkannya. Bahkan Lo Sheng sekarang, dia tidak ragu bahwa pihak lain dapat membunuhnya ribuan kali hanya dengan itu sekali lihat. Ribuan kali, bahkan dunia yang luas ini mungkin tidak mampu menahan serangan lawan. Lagi pula, selama periode waktu ini, Lo Sheng juga jarang sekali bisa bersantai. Segera dia melihat ke istana Tianchen, tapi istana itu kosong. Jadi dia berpikir bahwa setelah Ning Yu dipulih, dia seharusnya kembali ke istana awan. Tapi apakah Xiao Yoqin akan mengikuti Ning Yu kembali ke istana awan? Pada saat ini, tidak jauh dari sana, seorang pria gemuk bertubuh besar terlihat terbang ke arah ini. Dan itu adalah si Kevan, pemimpin aliansi perdagangan dunia. Setelah melihat Lo Sheng, si Kevan mengeluarkan butiran keringat di wajahnya. Dan dia berteriak dengan aneh. Lo Sheng, Anda akhirnya kembali. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada perkelahian. Lo Sheng berkata dengan rasa ingin tahu. Perkelahian dimulai? Siapa yang memulai perkelahian? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.